Oke guys. Jadi kita dari kelompok 1 akan jelasin ke kalian semua tentang ancaman terhadap ipolsekso. Cut. Udah, aku aja. Jadi teman-teman, kita dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang ancaman di bidang Ipolek-Sosbud Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, ada Ajna absen 2, Iva absen 28, Andre absen 4, Nisa absen 6, Nares absen 25, saya sendiri Jasmine absen 15, Arthur absen 32, Talita absen 34. Udah mulai ya? Dan Kevin absen 16. Nah, yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi adalah ancaman yang mengganggu atau menggantikan Pancasila, contohnya komunisme dan liberalisme. Nah, bentuk ancaman ini dari dalam negeri berupa terciptanya gerakan separatis atau memisahkan diri dan membentuk negara sendiri. Nah, kita dapat menghadapi ancaman tersebut dengan cara memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Contohnya adalah Persatuan Indonesia. Serius, orang sengaja. Kemudian ada ancaman di bidang politik. Sebenarnya banyak macam penyelewengan di bidang politik ini. Contohnya adalah suap. Oke, bicara soal suap, erat hubungannya pasti dengan praktik kotor politik praktis saat pemilu-pemilu. Bagi-bagi uang, barang, sembako, dan lain-lain yang menjelang hari pemilu atau pencoblosan. Biasanya menjadi gaya politisi nakal. Dan tak hanya sampai di situ, suap sudah masuk dalam sendi-sendi birokrasi pemerintahan kita. Terbukti dengan kasus korupsi yang sudah mendarah daging yang makin hari makin jadi. Adalah ancaman di bidang ekonomi. Kenyataan yang terjadi saat ini, globalisasi ekonomi ini lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang itu kurang diberikan kesempatan untuk mengembangkan ekonominya. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda sudah seharusnya sadar bahwa kita jangan terus-terusan menggunakan produk impor dan menjadi bangsa yang bangga akan produk lokal. Sebab dengan menggunakan produk lokal, roda perekonomian suatu bangsa akan terus berputar dan bergerak. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ada banyak contoh ancaman di bidang sosial dan budaya. Contohnya adalah hedonisme ini merupakan sifat seseorang yang selalu membeli barang secara berlebihan hanya untuk kesenangan semata. Contoh lainnya dari sifat ancaman sosial budaya adalah matinya gotong royong, intoleransi, dan gaya hidup konsumtif. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang Nah, dan yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Contohnya agresi, aksi teror, pemberontakan, serta konflik SARA. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perpecahan atau disintegrasi bagi Indonesia. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia itu harus dijaga dengan membuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Contohnya, memperkuat pertahanan antar rakyat, tidak memecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia. Dan makanya kita juga harus selalu meningkatkan kepedulian terhadap satu sama lain sehingga kita senantiasa hidup rukun. Nah, itulah contoh-contoh ancaman di bidang Ipolek-Sosbud Hankam. Sekian dari kami. Terima kasih.